tahun ya, menjelang akhir tahun, dan pastinya tidak lama lagi dalam hitungan hari, bahkan sudah bisa dalam hitungan jam kita akan masuk ke tahun 2021. Dan sore ini saya bersama anak-anak muda yang sudah dengan seragam biru-biru dan tertulis di belakang bajunya itu IPL Masra, Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya. Nah, ini ketuanya Jabal di sini, kemudian ada pengurus-pengurus yang lainnya, ada Mati, ada Iana, dan ada Rosi ya. Jadi kita akan berbincang hal-hal yang pastinya akan sangat berguna, terutama sekali bagi generasi muda, bagi anak muda, bagi mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa. Nah, karena tadi saya sudah menyebutkan IPL Masra, sepertinya harus kita tahu dulu nih, Masra itu apa ya, Jabal ya. Nah, barangkali Jabal bisa cerita sedikit nih, IPL Masra seperti apa, sebuah organisasi yang akan mengarah kemana. Baik, IPL Masra sendiri Bunda. Di sini IPL Masra merupakan organisasi paguyuban mahasiswa di mana mahasiswa Nagan Raya yang berkuliah di Banda Aceh dan Aceh Besar tergabung di IPL Masra Banda Aceh. Untuk kepengurusan tahun ini, kepengurusan tahun 2020 sampai 2022. Kepengurusan kami sendiri untuk tahun ini kami mengusung tagline ataupun tagline kami sendiri sesuai dengan di baju kolaborasi untuk tahun ini. Di sini kolaborasi merupakan akronim dari kolaborasi, laboratorium, dan aksi. Biasa ya. Jadi IPL Masra memiliki teknik tersendiri ya, aksi ya, ada kolaborasi, laboratorium, dan aksi. Ada yang lain ya Bang? Terkait dengan tiga kata tersebut, kami ingin mencapai suatu tujuan di mana IPL Masra ini menjadi salah satu organisasi yang berkolaborasi dengan semua pihak. Kemudian IPL Masra ini juga laboratorium, baik itu pengkaderan, baik untuk pengkajian dan penelitian tentunya. Kemudian IPL Masra ini juga menjadi organisasi yang melakukan aksi nyata di berbagai bidang. Tapi apa enggak seperti ini ya, ketika sibuk di organisasi kemudian prestasi dari kedaerahan, gimana tuh? Ada tipsnya enggak bagi orang-orang yang aktif di organisasi? Sebenarnya adanya atau tidaknya organisasi itu tidak menentukan prestasi Bunda. Maksudnya kan sebenarnya di organisasi itu sendiri kita meluangkan waktu kosong kita yang biasanya kita tiduran, biasanya kita nggak tahu mau kemana. Jadi kita mengabdikan diri ke IPL Masra ini untuk mencapai tujuan bersama, serta mengenal dengan kawan-kawan baru, serta mengeksekusi ide-ide yang ada sama kawan-kawan. Secara bersama-sama. Berarti jangan takut berorganisasi. Itu yang penting, itu poinnya kan. Nah, termasuk mungkin di sini kan ada pengurus bidang pendidikan ya. Kita nggak lama lagi ya, tahun ajaran baru. Pastinya akan ada mahasiswa baru yang akan bukan Jaklom Ubanda, Jaklom Ubanda bukan Ubanda gitu ya. Karena memang Banda Aceh ini adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga istilah yang sangat terkenal itu khususnya Darussalam itu adalah Delta ya. Tapi kalau dalam bukunya saya bilang kita jangan hanya sebatas jembatan lampu karena ada dunia yang lebih luas lagi di sana. Tapi nggak apa-apa, ini kita bicara kepada anak-anak muda ya, berencana untuk kuliah tetapi sekarang tadi jadi bagaimana ini situasi dan sebagainya kan, mungkin motivasinya juga tidak ada lagi, jangan ya. Memang jika mahasiswa baru yang ke Banda Aceh, sebelumnya kami memang mempunyai program tahunan, itu itu memang kami pengurus-pengurus IPL Masra mengenalkan bagaimana berorganisasi, bagaimana berkuliah. Itu merupakan kewajiban kami dari pengurus-pengurus untuk memberitahukan kepada adik-adik bahwa begini kondisi di Banda Aceh. Karena tahun ini terkena pandemi, jadi kami nggak bisa membuat kegiatan tersebut. Jadi kalau kita berbicara belajar online,
Jadi kan sekarang kita karena pandemi kita diwajibkan belajar online, social distancing. Jadi mengenai belajar online ini, kalau kita berbicara efektivitasnya, memang secara keseluruhan belum sampai ke tahap efektif. Karena ada beberapa memang tantangan yang kita hadapi bersama. Setidaknya kami telah membuat satu kajian di Pemasra. Ada 4 tantangan yang kami kaji. Yang pertama mengenai keterampilan dosen ataupun keterampilan guru, baik itu di siswa maupun mahasiswa. Karena di sini banyak guru yang belum paham tentang teknis dalam belajar online tersebut, sehingga ada ketidaksesuaian, sehingga blunder di situ. Yang kedua mengenai teknologi, karena kebanyakan kita dari mahasiswa yang memang mempunyai budget yang kurang, jadi teknologi yang digunakan itu tidak memadai, sehingga terhambatnya belajar online. Terus naik pohon dapat sinyal. Ada beritanya seperti ada. Naik pohon turun dapat sinyal. Ya, naik pohon turun dapat sinyal. Yang ketiga mengenai koneksi yang seperti yang Bunda katakan. Memang koneksi ini merupakan tantangan yang memang sangat krusial. Jadi seperti yang kejadian di Buntung Ate kemarin. Jadi kami ada laporan dari mahasiswa Buntung Ate, memang mereka tidak bisa mendapatkan koneksi di daerah perkampungan. Jadi harus naik ke gunung Singgah Mata. Sehingga ketika dilaporkan oleh mahasiswa yang di sana kepada kami pengurus, jadi kami langsung cepat tanggap, koordinasi dengan Pemda setempat, kami membuat tempat persinggahan lah, Bunda. Buat tempat persinggahan untuk mereka supaya nyaman belajar. Karena cuma di situ cuma satu titik yang bisa. Di Singgah Mata itu cuma satu titik yang memang mempunyai jaringan internet. Nah, yang tantangan keempat bisa kita simpulkan, Bunda, mengenai dukungan pemerintah. Ini merupakan salah satu juga tantangan. Apabila ketika pemerintah tidak mendukung kegiatan-kegiatan ataupun progres dalam pembelajaran online ini, maka tentunya tidak akan maksimal bagaimana mahasiswa ini dalam melakukan kegiatan belajar online tersebut. Gitu ya. Tapi tadi masalah teknologi, infrastruktur teknologi itu perlu sekali gitu ya. Dan dari sisi lain sebenarnya anak muda terutama sekali yang di masa depan itu akan bisa survive tanpa digital skill ya, Jabal ya. Jadi kan Jabal kuliahnya teknik komputer ya. Mungkin bisa explore sedikit nih masalah keahlian digital ini. Terkait dengan perkuliahan di bidang digital, sebenarnya kan untuk anak-anak teknik elektro dan komputer sebelum pandemi pun sudah melakukan belajar mandiri. Ada beberapa platform yang bisa digunakan. Kalau mengenai belajar mandiri, Jabal sendiri biasanya sering belajar untuk coding dan sebagainya. Kalau Indonesia ada di coding, kemudian kalau di luar negeri ada Udemy. Kemudian kan selain skill belajar di pihak ketiga, kita kan ada beberapa teknik sebenarnya, teknik untuk belajar supaya efektif belajar online. Yang pertama, biasanya kan kita terdistraksi nih pas belajar di depan komputer, buka YouTube, pas buka YouTube udah nggak fokus lagi. Biasanya Jabal lebih banyak buka YouTube daripada kalau Jabal sendiri biasanya di bidang teknologi ada yang namanya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu kita belajar selama 25 menit full, nanti pas sampai 25 menit nanti jeda 5 menit. Kalau pakai Chrome kita ada extensionnya, pasang aja extension, kita tekan extension, kita fokus. Nanti pas waktu udah sampai ya ada peringatan. Asal kita mau itu ya, asal kadang-kadang aja tidak mau, kadang-kadang seperti itu kan, lebih banyak waktu yang harus scroll ya, sudah habis waktu di situ kan. Dan satu hal lagi, ketika pergi dari rumah pergi ke bandar kan, ya Allah ke bandar ada sebuah situasi yang tidak biasa ya, dan tidak semua orang cukup siap untuk dengan perubahan yang biasanya selalu ada orang tua, keluarga
ya. Nah, itu sih bisa kasih masukan terutama bagi katakanlah ya calon-calon siswa nantinya yang akan berkuliah boleh di Banda atau di mana saja untuk bisa punya daya tahan, resiliensi ya. Semangat. Iya gitu, gimana? Sesuai dengan berbagi pengalaman. Saya ke Banda Aceh itu memang tidak ada siapa-siapa. Kita sebatang kara lah, kita hidup sendiri. Kita memang harus siap, kita harus siap. Oh, misalnya nggak ada uang, misalnya nggak ada makan, nggak ada enak, itu Nggak ada makanan. itu pernah sekali benar. Saya beli makanan, jadi lauk. Saya taruhlah di depan pintu. Saya wudhu, mau sholat. Pas saya kembali, ada lagi. Udah hilang di depan pintu. Jadi memang rezeki kucing itu bukan rezeki saya. Memang pengalaman itu banyak sedihnya kalau saya bilang. Tapi nggak tiba-tiba ya hilang Iya. nggak ada ya. Kenapa bisa Itu- bertahan dan tidak putus asa? Pernah sekali itu Bunda saya berpikir, seandainya saya kembali kampung, itu perjuangan orang tua saya itu bagaimana? Beliau sudah bersusah payah mencari uang untuk saya. Yang tekad beliau inginkan itu anak saya sarjana. Ijazah. Ya, pulang ijazah kan gitu ya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Orang tua saya udah banting tulang, udah kepanasan, sudah kadang nggak makan untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu saya menanamkan sebuah target saya untuk kebahagiaan orang tua saya. Bukan target untuk apa-apa. Itu ya kekuatan niat dan Iya. motivasi membuat seseorang memiliki resiliensi. Iya. Itu siswa yang harus meninggalkan kampung halaman, ya kan? Iya betul. Tapi ini ya, nah kita belum bicara akhir tahun menjelang ke depan itu ya. Yang mahasiswa kan sama saja gitu ya, kehidupannya juga harusnya kan tidak begitu saja gitu ya. 2021 sudah di depan, hitungan jam barangkali kalau misalnya kita mengatakan hari, tapi hari pun cuma 1-2 hari lagi gitu kan, kan tidak normal. Nah kira-kira bagi Eni sendiri sebagai mahasiswa muda dan akan hidup jauh ya ke depan di masa depan, itu melihat dan persiapkan lebih ke yang punya target. Kalau saya sudah sebelum kita punya target, kita mau apa pasti insya Allah akan terpenuhi. Walaupun tidak sesuai dengan target, tapi kita ada pencapaian untuk diri kita sendiri, ada perubahan, ada kemajuan untuk diri kita sendiri, orang lain tentunya juga untuk orang tua. Maksudnya walaupun udah mahasiswa akhir bukan berarti harus kuliah pulang, tapi bisa berorganisasi juga. Oh, bukan kuku. Kuliah pulang. Kalau dosen tuh kuliah rapat. Jadi harus ada target. Ya, harus ada target. Tapi katanya juga hidup tuh harus ngalir seperti air. Gimana? Kita mengalir seperti air, tapi juga bukan berarti kita melawan arus. Jadi apa yang ada di depan kita jalani, tetapi target kita juga kita sesuaikan dengan air mengalir itu. Oh, mungkin perubahan jadwalnya kita sesuaikan, fleksibel kita sesuaikan. Gimana kita sesuaikan. Seperti bunga. Tapi resiliensi itu tadi memang fleksibel. Jadi orang yang resilient itu bukan orang yang keras ya, tapi orang yang adaptif ya, bisa beradaptasi di mana aja dan juga fleksibel. Jadi itu luar biasa ya yang sudah dibicarakan tadi, banyak sekali inspirasi, semangat dan motivasi ya. Tadi tentang bagaimana kemudian sebagai seorang mahasiswa tetap bisa aktif di organisasi tapi juga tetap berprestasi. Ada keahlian digital skill yang sangat penting dimiliki ya. Dan masa pandemi walaupun situasinya memang kita tidak tahu kapan berakhir, tapi setidaknya harus ada persiapan, harus ada kesiapan dan harus ada upaya untuk memperbaiki situasi dan keadaan dan sisi kita gitu ya. Sesuatu yang di luar kita serahkan tapi dari sisi kita bisa melakukan ikhtiar kan. Dan siapapun kita ketika berada dalam sebuah situasi yang tidak selalu seindah yang dibayangkan, tantangan selalu ada, itu harus memiliki resiliensi, harus memiliki daya tahan. Salah
salah satu faktor yang memunculkan resiliensi adalah motivasi, ya, kekuatan. Dan resiliensi itu juga artinya fleksibel, kata ya tadi, artinya adaptif. Nah, kalau misalnya situasinya membuat kita kesulitan, ya berubah, bukan berarti menyerah, tapi kita justru perlahan dengan jalan. Ya. Ya, semoga kita semua bisa menyongsong tahun 2021 dengan semangat, kekuatan niat, dan motivasi untuk ya. Itu saja bincang sore hari ini, perkenalkan masalah dan para pengurusnya, juga berbagi catatan dan pengalaman karena bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.